Shalom Mama Inang. Shalom. Pada hari ini kita akan memulai sermon kita. Namun kita memulainya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang. 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Tiabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, bersinar-Mu menerang. Kita berdoa. Bapa yang berkuasa di kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana oleh karena berkat-Mu kami boleh berada di tempat ini. Tuhan Allah kami, saat sebentar kami akan memulai sermon untuk membahas tentang firman kebenaran-Mu dan apa yang akan kami kerjakan dalam gereja-Mu dalam waktu seminggu ke depan. Berkatilah kami dalam membahas ini supaya bisa membawakan berkat untuk kami dan juga untuk kebesaran nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Amang Inang, di mana pembahasan nats khotbah kita pada hari ini terambil dari kitab Matius 15 ayat 1 sampai 9. Kita akan membacanya secara responsorial. Saya akan membacakan ayat 1 dan disambung oleh saudara-saudara sekalian. Dan di ayat yang terakhir kita akan membacakannya secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan lagi siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak jauh lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Jadi penjelasan dari nats ini diangkat sebuah tema, yaitu berpegang perintah Tuhan. Jadi Amang Inang, penjelasannya ialah ketika beberapa ahli Taurat dan orang Farisi bertanya, mengapa murid-murid Yesus tidak mengakui adat istiadat atau tradisi mereka, Juru Selamat menanggapi dengan menegur mereka dan menggunakan tradisi sebagai alasan untuk mendengarkan perintah Allah. Pelanggaran ini dapat membantu anak Anda menentukan mana dari tradisi Anda yang membantu Anda menjadi lebih seperti Kristus dan mana yang mungkin memisahkan Anda dari Dia. Di zaman Juru Selamat, para pemimpin Yahudi mengajarkan hukum tertulis Musa dan juga hukum lisan yang tidak diberikan oleh Allah, namun merupakan tradisi di antara orang-orang. Ini termasuk hal-hal yang seperti menghitung langkah dari hari Sabat dan antara secara berlebihan mencuci tangan sebelum makan
yang mewakili kemurnian rohani seseorang. Bagian-bagian dari hukum tradisional digunakan untuk alasan-alasan yang bersifat egois. Seperti contoh, menghormati ayah dan ibu Anda adalah perintah dalam hukum manusia, terlihat dalam Keluaran 20 ayat 12. Namun, beberapa individu menggunakan hukum lisan untuk membenarkan pelanggaran perintah ini dengan mengklaim bahwa uang atau sumber daya mereka didedikasikan sebagai persembahan bagi Allah. Itu seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat 5. Dan karenanya tidak tersedia untuk dipakai membantu merawat orang tua mereka yang lanjut usia. Perubahan-perubahan ini bukanlah bagian dari maksud awal hukum dan perintah tersebut dan tidak berkenan bagi Allah. Lalu, penjelasan pada firman Tuhan dalam Injil Matius 15 ayat 1-9 mungkin tidak secara tersurat menuliskan tentang kesetiaan. Namun, jika diperhatikan, makna yang tersirat justru Tuhan Yesus ingin menegaskan arti kesetiaan yang sesungguhnya, yaitu kesetiaan pada perintah Allah yang harus juga termanifestasi dalam relasi kita dengan sesama. Matius 1 ayat 5 Matius 15 ayat 15 dibuka dengan penjelasan bahwa ada orang Farisi dan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem kepada Yesus. Kedatangan mereka tampaknya sudah dibekali dengan niat untuk mencari kesalahan Yesus dan murid-muridnya. Ketika mereka mempersoalkan murid-murid Yesus yang tidak mencuci tangan sebelum makan, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat secara spesifik. Namun, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat secara spesifik. Namun, Tuhan Yesus justru balik mengancam karena mereka lebih mementingkan adat istiadat Yahudi ketimbang menaati perintah Allah. Adat istiadat Yahudi dibenarkan orang yang mempersembahkan hartanya kepada Allah dan tidak wajib lagi menghormati atau memelihara bapak atau ibunya. Respon Yesus ini menyiratkan betapa dalamnya Tuhan Yesus memakai sebuah kesetiaan. Hukum Taurat sebagai hukum tertulis telah memerintahkan bangsa Israel untuk menghormati bapak dan ibunya atau perintah kelima. Adat istiadat Yahudi yang notabene adalah aturan manusia malah diberlakukan lebih utama. Antara aturan ini sering dijadikan lebih untuk dapat mempertahankan harta dan tidak perlu lagi memperhatikan pemeliharaan orang tua. Dalam ayat 4-6, Yesus menegur dengan keras perilaku orang Farisi dan ahli Taurat yang munafik dan mencari-cari kesalahan orang lain. Mereka seolah berlaku setia menjalankan hukum Taurat, tetapi sebetulnya melanggar perintah utama Allah demi adat istiadat sendiri. Bukan keluarga, Kak. Keluarga ini mengajak kita untuk kembali merefleksikan kasih setia Allah yang menyertai kehidupan keluarga. Selain itu, kita diajak untuk memiliki diri sendiri dalam menerapkan kesetiaan di tengah relasi keluarga. Siapa yang tidak mendambakan kesetiaan di dalam keluarga? Setiap keluarga yang dibangun dengan cinta kasih tentu menginginkan adanya kesetiaan. Anggota keluarga perlu memiliki komitmen untuk setia saling menopang dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Adakah kita terus menjunjung kesetiaan terhadap pasangan, terhadap orang tua, bahkan terhadap anak-anak dan sanak saudara? Tidak hanya ketika segala sesuatu berjalan lancar sesuai rencana dan harapan, tetapi ketika menepati jalan kerja ataupun arah melintang. Perjalanan hidup setiap keluarga tentu tidak sama,
betapapun beratnya pergumulan dan pernah atau tengah dilalui sebuah keluarga, adalah kasih setia. Ia tidak pernah berpaling. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Dalam Mazmur 14 ayat 100, dalam Mazmur 145 ayat 1 ayat 17 mengatakan, hendaklah karakter dan kasih setia Allah senantiasa menguatkan kita untuk tetap berlaku setia dimanapun Tuhan mengutus dan menempatkan kita, terutama di tengah-tengah keluarga. Jadi Amang Inang, sudah banyak yang kita dengarkan penjelasan tentang Matius 15 ini, dan sudah ada penjelasannya. Dan saya memberikan kepada Amang Inang, barangkali ada masukan atau pertanyaan yang perlu dipertanyakan agar kita dapat membahasnya secara bersama-sama. Saya Nang. Ya, Inang. Jika melihat konteks kesetiaan dalam Matius 15 tentang penekanan atau perintah Allah, maka sangat sulit untuk dikembangkan dalam konteks saat ini. Jadi bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan akan konsep kesetiaan itu? Ya, cara menempatkan konsep kesetiaan itu memang ketika kita memacu dengan ayat Alkitab dalam konteks saat ini kurang relevan lagi, tapi kita bisa mengganti konsep itu dengan posisi yang berbeda, tapi tidak menghilangkan makna dari ayat itu. Contohnya, ayat ini hanya menjelaskan bagaimana kesetiaan akan menjalankan firman Tuhan. Bisa kita ubah juga dalam konteks bagaimana kita setia dalam tanggung jawab yang kita emban, atau juga setia dalam menjalani ajaran orang tua atau tugas orang tua kepada anak, atau dalam konteks anak muda setia dalam menjalani hubungan. Contohnya dalam berpacaran, bagaimana kaum muda bisa setia dalam perkara itu, tapi harus tetap juga kita kaitkan dengan ketaatan akan perintah yang harus kita jalankan sesuai dengan Alkitab. Bagaimana Alkitab mengajarkan tanggung jawab sebagai anak, juga bagaimana Alkitab mengajarkan tanggung jawab dalam berpasangan. Itu relevansi yang bisa kita jabarkan dalam konteks saat ini. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi dengan pertanyaan Inang Borurega. Dan selanjutnya apakah Amang Inang? Ya, Inang lanjut. Gini Nang, ketika kita juga memaksakan menjelaskan tentang pergumulan jemaat pada saat ini, mungkin juga seorang pengkhotbah akan dikatakan sok tahu akan keadaan jemaat pada saat itu. Jadi Inang, pertanyaannya, bagaimana untuk menghilangkan stigma jemaat tentang hal itu? Iya, untuk menghilangkan stigma jemaat tentang hal itu, memang akan sulit menghilangkan stigma itu, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengingatkan jemaat bahwa setiap jemaat yang punya permasalahan itu perlu dibawakan dalam doa kepada Tuhan, supaya Tuhan bekerja dan menyelesaikan masalah itu, bukan lagi dalam ajang membahas bagaimana permasalahan jemaat tanpa kita masuk dalam permasalahan jemaat itu. Mungkin itu yang boleh dapat saya jelaskan untuk pertanyaan Amang dan Inang. Sedikit yang saya simpulkan untuk Nats ini, yaitu bahwa kesimpulan dalam Matius ini, penekanan utama Nats ini adalah bagaimana kita hidup kudus dalam menaati segala perintah yang sudah ada, sama seperti penjelasan Yesus kepada kaum Farisi, yang dimana Farisi menjebak Yesus tentang ketaatan terhadap kaum Taurat, hukum Taurat, karena mereka menganggap bahwa Yesus tidak taat pada perintah Allah dalam hukum Taurat yang sudah ada. Tapi Yesus menekankan kepada orang-orang Farisi bagaimana cara yang sesungguhnya dalam menjalankan perintah itu. Bukan hanya dengan rajin ibadah saja, tapi Yesus juga menjabarkan bagaimana ketaatan itu adalah tidak berbuat dosa lagi, dan juga tidak ditekankan bahwa sebanyak apapun cobaan yang datang, tapi tetap berpegang teguh akan perintah Tuhan. Bukan hanya ketika ada pencobaan juga, tetapi ketika dalam segala hal harus tetap berpegang pada Tuhan dan juga taat pada perintahnya.
Sehingga bagaimana kita hidup kudus dalam setiap kehidupan yang akan kita jalani, berjalan sesuai dengan rencana-rencana Tuhan atau sesuai dengan ajaran Tuhan, sesuai dengan hukum Tauratnya Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Amang Inang tentang penjelasan sermon kita pada hari ini. Kita akan menutup sermon kita ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 dengan judul Mampirlah dengar doaku. 1, 2, 3 ya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Allah kami yang senantiasa memberkati kegiatan sermon kami dari awal sampai akhir. Dan biarlah apa yang sudah kami bahas ini bermanfaat untuk kami dan juga untuk kebesaran nama-Mu. Dan kami akan menutup kegiatan ini dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom.